bahasa gampangnya pindah ya, burung berpindah satu tempat ke tempat lain. Kita lihat bagaimana sih migrasi burung itu. Ini basic migrasi ini dari Audubon. Slide-nya juga saya dapat dari Pak Pascal kayaknya dapat download juga deh. Tapi ini bagus, dalam bahasa Inggris semua sih, tapi bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Diawali dengan kata-kata bijak dari si Emily Dickinson. Ada yang bisa mengartikan ini artinya apa? Saya juga agak kesulitan ini mengartikan ke bahasa Indonesianya. Paham sih maksudnya. Hope is the thing with feathers. Berharap sesuatu dengan bulu. That persists in the soul. Apa ya maksudnya? Persists in the soul. Udah lewatin aja lah, nggak begitu penting. Jadi tapi intinya segala sesuatu yang berwarna bulu itu artinya burung ya. That persists in the soul. Apa ya? Kalau perch artinya bertengger, Pak. Ya, in the soul. Ya mungkin masuk dalam jiwa gitu ya. Dalam jiwa. Ya punya nyawa gitu, Pak. Kak. Di hati kita gitu ya, bagi ornitolog. Oke. Dia pakai makna kiasan soalnya. Kalau diartikan satu-satu juga aneh jadinya. Jadi dia berharap bahwa burung itu bisa mengisi jiwa kita gitu, melekat di hati lah. Oke. Kenapa burung, kan jadi kalau kita bicara migrasi pasti bertanya-tanya kenapa burung melakukan migrasi. Ini saya yakin udah pernah dengar juga ya, kalau waktu itu dengar kuliah umumnya Pak yang dari burung Indonesia itu Ferry Hasudungan, pernah ikut nggak yang kemarin itu yang temennya Bu Pri tahun 2018 ke 19 ya itu. Alasan yang paling mendasar kenapa burung melakukan perjalanan itu katanya adalah suatu strategi yang bisa menguntungkan bagi kehidupannya terkait musim yang berlaku di tempat dia berada. Karena musim-musim di belahan bumi utara itu musimnya ada 4 musim ya. Ada musim semi, musim panas, dan musim gugur. Itu selama 3 musim itu makanan selalu tersedia di daerah burung-burung belahan bumi utara itu. Tapi di musim dingin suplai makanan tuh sudah menipis dan tidak tersedia karena semuanya beku gitu. Maka untuk karena nggak menguntungkan lagi di tempat yang dingin itu, maka migrasilah burung itu gitu. Apa yang menjadi tantangan dan hambatannya? Yaitu cuacanya karena udah beku, segala sesuatunya udah beku, tutupan salju. Itu yang menjadi hambatan mereka di tempat asal, dan juga selama perjalanan juga menjadi masalah itu kenapa dia menjadi melakukan migrasi. Jadi selain karena suhu, cuaca, periode panasnya juga udah nggak kelihatan lagi matahari, udah dingin, dan kesediaan makan sudah terbatas, maka burung melakukan migrasi. Nah ini kita lihat gambar di sini nih. Ini adalah periode selama 1 tahun, dari bulan apa sampai bulan apa dia melakukan apa, di sini ada. Nah migrasi itu dia jalan dari bulan, nggak selalu seperti ini ya, tapi kira-kira seperti inilah kehidupan burung selama 1 tahun. Dari bulan Maret ke Mei katanya dia mulai pulang dari tempat dia migrasi, dan Agustus sampai Desember dia mulai melakukan perjalanan. Nah, selama bulan Mei sampai Agustus dan September ini dia breeding itu di tempat dia di belahan bumi utara sana. Nah molting ini ganti bulu ya, pendewasaan. Ini dia bertelur, beranak. Nah anaknya dari mulai Agustus sampai awal September ini mulai tumbuh besar. Nah September dari mulai Agustus udah ada beberapa, sampai Desember dia melakukan migrasi. Kira-kira
dalam setahun antara migration, breeding dan molting itu ini periodenya. Ini untuk jenis banting, bukan bunting ya, bukan hamil, banting, jenis burung passerin ini, sebangsa kalau di sini burung manyar. Nah dia ini periode ininya, periode tahunannya. Jadi tapi setiap burung memiliki periode molting, breeding dan migrasi ini berbeda-beda ya. Ini hanya salah satu contoh, tapi kira-kira kayak gitulah perjalanan dia selama setahun. Ada masa dia untuk breeding, molting, ada juga masa dia untuk bermigrasi. Nah, strategi migrasi burung ini juga berbeda-beda. Ada yang migrasi secara penuh, benar-benar migrasi dalam periode tertentu dalam setahun, dan setahun lagi dia kembali ke tempat asalnya. Nah, ini contohnya ada warbler, plover itu kelompok burung pantai, cerek dan kawan-kawan. Sandpiper juga burung pantai, kelompok gajahan dan kawan-kawan, dan juga warbler nih untuk burung pemakan serangga. Bagaimana ceritanya untuk yang komplit migrasi ini? Semua individunya yang ada di belahan bumi utara itu pergi. Jadi complete migration ini benar-benar seluruh dari individu yang ada di bagian utara itu pergi meninggalkan tempat area breedingnya. Setelah dia raising their family, setelah dia bertelur, membesarkan anaknya bisa nyari makan sendiri, bisa terbang, dia semuanya pergi rame-rame, serombongan. Nah, hampir semua tipe complete migrant ini, dia melakukan breeding di bagian utara yang lebih dingin. Nah, kemudian dia meninggalkan habitat di belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Itu incredible distance between breeding and non-breeding habitat. Jadi dia melakukan perjalanan yang sangat-sangat jauh gitu, sangat jauh jaraknya dari tempat dia breeding ke tempat habitat yang baru untuk mencari makan, untuk menghindari musim dingin di bagian bumi utara. Jadi jaraknya benar-benar jauh, lintas benua, lintas negara, kayak gitu kira-kira. Jadi yang jadi poin penting di sini adalah semua individunya pergi dan jaraknya jauh. Itu adalah complete migrasi, dan itu berulang dari tahun ke tahun. Jadi setiap tahun dia melakukan hal yang sama, bukan hanya satu tahun, tapi tahun berikutnya dan seterusnya juga melakukan migrasi. Ini partial migration, ini migrasi sebagian. Contohnya itu ada di atas tuh. Gull itu darah laut, wren itu burung perenjak kalau di sini. Terus red-tailed hawk itu elang kecil. Dia katanya seasonal movement by some, perpindahan tahunan juga, tapi hanya beberapa individu dari kelompoknya, tapi tidak semuanya. Beberapa individual pergi dari meninggalkan breeding areanya. Nah, jadi karena sebagian pergi dan sebagian tinggal, sebagian lagi ada yang overlap dari breeding dan non-breeding range. Artinya ada yang hanya tetap tinggal, ada juga yang nanti balik lagi gitu. Jadi ada yang pergi, terus dia ada yang datang, ada yang pergi gitu. Jadi overlap, ada yang pergi, ada yang datang di tempat breeding itu. Jadi hanya sebagian individu yang melakukan migrasi jarak jauh ke tempat yang baru. Ada juga yang eruptive migration namanya. Nah ini nggak ditentukan karena nggak secara musiman dalam setiap tahun dia periode yang sama. Dia ke wilayah mana dia nggak bisa ditentukan, nggak ada waktu tertentu dan tujuan tertentu. Jadi dia migrasi pindah aja gitu, entah kemana nanti balik lagi. Makanya katanya not seasonally or geographically predictable, nggak bisa diprediksi pada musim apa dia mau melakukan migrasi, atau pada wilayah mana dia melakukan perjalanan dan
pulau mana yang dia tuju itu nggak bisa diprediksi. Jarak dan jumlah yang melakukan migrasi juga nggak bisa diprediksi dalam hal ini. Jadi ya kayak apa ya contohnya, kalau di Indonesia rata-rata bisa diprediksi semua sih migrasinya, kayak walaupun migrasi yang jarak dekat kayak misalnya dari Pulau Rambut ke Pulau Jawa itu kan dia bisa ditentukan perginya, kayak Kuak Malam di Pulau Rambut kan migrasi lokal ya. Dia dari Pulau Rambut membangun sarang, ketika malam dia ke Pulau Jawa untuk mencari makan, pagi-pagi dia balik lagi subuh itu ke Pulau Rambut. Itu bisa diprediksi. Kalau ini nggak bisa diprediksi. Ini contohnya si burung siskin dan nuthatch di Amerika, redbreast nuthatch. Munguk nih, nuthatch ini munguk dada merah di Amerika. Dia nggak tahu gitu, mungkin dia ada udah terbatas pada musim dingin, makanannya terbatas suatu tempat, dia pindah ke tempat lain, meninggalkan tempat dia bersarang dan breeding. Terus dia nggak tahu kemana, jaraknya seberapa jauh, pokoknya pergi, hilang, sepi, tiba-tiba nanti pada musim tertentu dia balik lagi. Itu kamu zoom dulu sini. Food specialist the boreal forest. Jadi burung yang dengan pakan yang spesifik meninggalkan area hutan ke bagian yang lebih selatan, ketika makanannya di bagian yang lebih utara itu sudah terbatas. Kan seperti saya bilang tadi, ini kayaknya karena ketersediaan pakan sudah terbatas, walaupun tidak dipengaruhi musim, dia akan pergi ke hutan yang range itu cakupan yang lebih luas di bagian selatan, ketika makannya sudah tidak tersedia lagi. Ini bedanya antara eruptive migration, partial migration, dan complete migration. Jadi bisa dibedakan ya ketiga perilaku migrasi ini, tipe-tipenya, tapi semuanya sama. Aktivitas untuk meninggalkan tempat berbiak ke tempat lain untuk mencari keuntungan gitu. Keuntungan artinya untuk bisa bertahan hidup. Karena di tempat yang biasanya sudah tidak begitu mendukung lagi untuk dia hidup gitu. Jadi dia melakukan migrasi. Sampai sini ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan? Aman ya? Bisa ya bedakannya. Nanti kalau misalnya ujian ditanya perbedaan 3 jenis ini, harusnya udah tahu. Bagaimana kita mempelajari tentang migrasi ini? Ada beberapa teknik yang sering dipakai. Yang pertama bending. Bending itu pencincinan, dikasih tanda. Jadi misalnya orang Rusia gitu, tangkap burungnya, dikasih bendera lambang Rusia. Nanti di Indonesia ditangkap, oh ini kode untuk bendera Rusia, artinya dia memang dari negara Rusia sana sampai ke Indonesia. Ada juga di Jepang gitu kan, untuk gelang alap Nippon, gelang alap Jepang itu biasanya dikasih cincin di kakinya, dilepaskan, terus dilepaskan, dia migrasi di Australia, ditangkap gitu. Oh ini burungnya dari Jepang, dia masuk nggak pakai visa, nggak pakai paspor, masuk ilegal, masuk ke negara orang, ditangkap. Jadi bisa dipelajari, jadi bisa bertukar data antar negara yang bagian negara belah utara ke negara-negara yang suhunya lebih hangat di wilayah tropis, Australia, Indonesia, Afrika. Itu bisa menggunakan cincin yang pertama. Cincinnya dikasih di gelang kaki, cincin gelang. Ini dikasih kode atau dikasih tanda tertentu untuk menandai dari mana burung itu berasal. Yang kedua, menggunakan radar. Jadi burung ditangkap, dikasih radar yang ringan, dipasang ke sekeliling, jadi bisa dilacak bisa dilacak rute perjalanannya, si dia hinggap di mana, melewati lintasan di mana, itu bisa dilacak dengan radar. Nah, ini lebih canggih ya, menggunakan radar. Beberapa tahun yang lalu katanya peneliti di Cape May menghitung 14 juta dalam satu malam itu menggunakan radar. Oh
ini sorry, ini bukan radio tracking, ini radar itu, sorry ya, beda dengan radio tracking. Ini radar itu kayak yang ada di kapal selam, jadi memancarkan sonar atau gelombang elektromagnet untuk menangkap makhluk hidup di wilayah cakupan radar itu nih, kayak misalnya atau gelombang pasang laut yang masuk dalam wilayah radar ini semua bisa ditangkap keberadaannya. Jadi titik-titik nol jumlah burung. Jadi dari radar ini bisa diketahui 14 juta burung tertangkap radar dalam satu malam. Jadi itu bisa dilihat juga perjalanan dari mana ke mana, karena radar ini memiliki berbeda-beda range atau cakupan radarnya. Semakin besar maka akan semakin tahu perjalanan burungnya atau titik-titik kumpul burungnya di mana. Sorry ya, yang saya maksud tadi itu adalah radio tracking yang dipasangkan ke burung. Nah ini nih nomor 3, radio telemetri atau radio tracking. Nah, ini dipasangkan di badannya semacam pemancar radio, terus dilacak perjalanannya. Nah ini si Carl Safina ini mengikuti sebuah radio yang dipasangkan di Albatros, terus dia melacak jalur terbangnya. Yang terakhir adalah moon watching, pengamatan di malam hari. Ini biasanya harus keadaan cuaca yang bagus dan bulan purnama ya, untuk memudahkan untuk membuat kita mengamati dengan menggunakan teropong. Jadul banget sih ini, hanya mengandalkan cahaya bulan gitu kan. Sementara sekarang udah ada yang pakai radar. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah ini cuma sekedar pengetahuan aja ya untuk pengamatan burung migrasi bisa digunakan apa ya. Ada yang tahu lagi nggak selain 4 cara ini orang mengamati burung migran atau mempelajari burung migrasi menggunakan apa aja? Sering tahu ya pengamatan langsung sih Pak. Penghitungan langsung ya di titik-titik yang biasa menjadi yang bisa dilewati atau menjadi titik kumpulnya, kayak misalnya pengamatan burung raptor migran kayak nanti besok ya tanggal 30 ada pengamatan raptor migran di puncak Paralayang. Nah itu tiap tahun ada tuh, saya pernah ikut 2 kali itu, seru banget itu, bisa sampai ribuan burung alap-alap itu yang terbang tinggi, bisa sampai ribuan. Yang terbang agak rendah itu sikap madu Asia, Oriental Honey Buzzard itu juga puluhan jumlahnya, bahkan ratusan. Itu antara jam setengah 8 sampai jam setengah 10 sampai 11 itu di Bukit Paralayang teramati cukup banyak. Nanti besok ada tuh yang diselenggarakan dari mana ya, Indonesia Raptor ya, Rain ya, Raptor Indonesia kerjasama dengan burung Indonesia biasanya bikin itu pengamatan bersama burung migran. Ada juga yang dilakukan di pantai-pantai di pantai Indonesia untuk mengamati burung migran pantai. Biasanya terkonsentrasi di titik-titik mana ya, biasanya kan udah dipelajari. Jadi tiap tahun orang pada bulan tertentu akan suatu tempat mengamati burung migrasi. Kita lanjut aja ke cepet. Ini Cikalang Christmas, dari Pulau Christmas di antara Indonesia sama Australia itu, di tengah-tengah Pulau Jawa dan Australia itu ada namanya Pulau Christmas ya. Itu yang kalau kita di Pulau Rambut atau di pantai utara Jawa suka ada Cikalang Christmas katanya. Itu adalah Cikalang yang dari Pulau Christmas ke Pulau Jawa untuk melakukan migrasi. Ini ada penghitungan secara langsung. Ini yang dilakukan adalah sensus, karena dilakukan dari tahun ke tahun. Ya sensus penduduk aja. Per 10 tahun ya, 10 tahun sekali jumlahnya meningkat. Ini jumlah partisipan atau kamu di luar biar kamu bisa dengerin itu full volume. Oh ini jumlah orang yang mengamati kayaknya. Atau jumlah burungnya nggak ada penjelasan di sini. Yang jelas dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat di sini. How do we study migration? Number of participant. Mungkin burungnya apa orang pengamatnya ya? Pengamatnya kayak kalau partisipan itu. Partisipan itu orang yang mengamati ya di sini. Iya, orang yang gambarnya gambar orang peserta pengamatannya. Jadi
suatu kegiatan yang menarik kan, mengamati burung migrasi itu bagi orang-orang ini. Ini untuk yang mereka lakukan setiap tahun untuk mengamati burung di Pulau Christmas. Nah, ini anatomi untuk dia terbang katanya di tulang ototnya juga berbeda ketika dia mau melakukan migrasi, burung yang migrasi dan kita itu ada perbedaan. Oke, iya, udah biarin. Ototnya berbeda, susunan ototnya, rangkanya juga berbeda. Sternanya dengan keel menyediakan otot yang lebih kuat untuk terbang jauh, otot lebih tebal. Terus bulunya nggak simetri. Artinya kalau bulunya tengah-tengah ada tulang, bagian sini dan kiri dan kanannya itu tidak sama lebar. Nih, lihat kalau di sini gambar nih, di sininya lebar, di sininya bulunya tipis. Artinya untuk mempermudahkan dia untuk mengatur posisi sayapnya ketika terbang, misalnya terhantam angin atau badai, dia lebih mudah untuk mengarahkan atau mengubah posisi dia saat terbang. Makanya alasan salah satunya mengapa bulu pada burung yang melakukan migrasi ini tidak simetri. Makanya sebelah sini lebih lebar, bagian sininya tulang sebelah ininya agak kecil. Ini kan ada lihat, yang ini lebih lebar dibandingkan sisi satunya. Dan sayapnya juga harus membiarkan udara untuk lewat, untuk bisa memberikan daya dorong ke atas gitu. Jadi ketika dikepakkan dia terdorong ke atas, tapi sebagian juga harus dilewatkan untuk dia bisa membelah angin supaya dia bisa terangkat ke atas untuk terbang. Flap itu kepak sayap ya, flap is a flap. Kepak ya mengepak. Lift and dealing with drag. Nah, ini adalah posisi aliran udara yang menghantam sayap. Karena ada daya dorong bagian atas lebih, tekanan lebih rendah, dan di bawah lebih tinggi tekanannya untuk daya dorongnya, maka ini akan memberi daya dorong ke atas. Karena di bawah dia mengepakkan sayap, daya tekanannya akan lebih tinggi, sementara di atas lowong lebih rendah. Ketika dia mengepak akan memberikan daya angkat ke atas. Ini cuma mekanisme terbangnya ya. Bagaimana saya posisi burung itu ketika mengepak akan memberikan daya angkat ke atas. Nah, itu adalah arah yang dari kiri ke kanan adalah arah udaranya. Coba didengerin kayak gini. Sama-sama. Gedein lagi. Mengurangi gesekan ketika sayap itu ada renggang-renggang gitu. Mengurangi Dengar gak? benturan udara dengan sayap ketika bentuk sayapnya seperti ini. Nah, ini efek ground effect, itu efek dasar ya, bukan hanya tanah sebenarnya. Ini pada contoh ini adalah permukaan air. Jadi permukaan air itu kan sifatnya stabil, nggak seperti di udara yang tempat dia terbang itu anginnya stabil. Katanya terbang sangat dekat dengan dasar permukaan air atau tanah, itu memberikan udara apa ya maksudnya, ketika dia dekat dengan permukaan air itu ada serapan udara di permukaan sayapnya. Jadi yang di bawah itu nggak mengganggu stabil terbangnya, sementara di atas tekanannya juga lebih rendah kan kalau dia kepakan sayap terlalu dekat dengan permukaan tanah atau air, sehingga mengurangi drag itu daya tarik ke bawah gitu kira-kira. Jadi dia memang sengaja terbang di dekat permukaan air itu supaya ruang antara tubuh dia dengan lantai atau dasar dia ke bawah itu sedikit, sehingga tekanan udaranya semakin tinggi di antara, semakin sempit jarak tekanan udaranya di bawah semakin
tinggi dan udaranya di atas sedikit renggang, jadi memudahkan dia untuk melaju meluncur ke depan gitu, mengurangi gaya tariknya. Itu kira-kira diberdayakan power. Ini mengamati karakteristik dari kepakannya, kan beda-beda ya. Kalau burung melakukan migrasi itu ada yang tipe bebek, ada yang elang, itu melakukan terbang atau kepakan sayapnya beda-beda. Kalau ini dia mengepak terus karena dia memang terbang rendah, jadi dia mengepak dengan banyak kepakan gitu, karena daya dorongnya di permukaan lebih rendah, Kamu mengharuskan dia boleh tanya ke terus-terusan orang mengepak. lain. Nanti kita lihat kalau elang itu berbeda. Kalau Kecuali elang itu dia kalau sliding, jadi di kata atas dia ustadznya hanya merentangkan tangannya, sayap saja, itu akan kebawa sama angin belajar gitu. sama Jadi orang lain sekali-sekali itu dia atau kepak, kamu lagi dia lepaskan. Kalau ujian ini beda, atau kamu lagi exam nggak boleh belajar flappingnya sama orang terus-terusan. lain. Contohnya adalah sandpiper. Sandpiper itu juga di permukaan air juga ya. Sandpiper itu Iya, kayak cerek. kamu nyontek. Kalau kamu Terus mau tanya something sama orang lain itu boleh. Caradiformes itu apa lagi? Kalau kamu mau tanya something sama orang lain itu Cerek. boleh. Terus Iya boleh. yang gampang cerek lah ya, yang sandpiper itu. Bebek-bebekan, angsa, rail itu, burung rail itu apa ya namanya? Sebangsa bebek juga masalah. Dan hummingbird yang kalau terbang itu dengan kepakan sayapnya banyak mengepakan sayap, karena dia memang sayapnya kecil, dia melaju dengan cepat dengan banyak mengepakan sayapnya. Nah, berbeda dengan bounding. Bounding ini kadang kepak, kadang meluncur. Nah, ini bisa kita lihat dari gambarnya. Ketika dia berada di sudah mau turun atau jatuh, dia kepak lagi sayapnya untuk terbang ke atas. Ketika dia udah melayang, dia akan meluncur gitu sampai ke bawah, udah rendah lagi, udah mau jatuh, dia kepak lagi sayapnya. Jadi beda-beda ya, dasar-dasar burung itu terbang beda-beda. Kalau yang bebek tadi dia lurus aja, nggak ada naik turun lurus kayak hummingbird, bebek, burung madu itu, bebek-bebekan, angsa itu dia lurus aja gitu, datar. Ketinggiannya sampel ini beda. Ketika dia sudah ketinggian tertentu, dia sudah bisa meluncur, dia meluncur aja. Dia tutup sayapnya, dia tutup kakinya, meluncur. Ketika dia jatuh, dia kembangkan lagi sayapnya biar nggak jatuh, terus dia kepak. Terus kan akan terangkat lagi, dia lepas lagi. Jadi bisa kita lihat ini itu terbang. Jadi pola terbangnya seperti membentuk gelombang. Jika di atas dia nggak mengepakkan sayapnya, di bawah dia kepakkan lagi sayap untuk memberikan daya dorong ke atas. Jadi beda-beda. Contoh burung yang melakukan terbang kayak gini adalah kelompok warbler, burung macan serangga ya, vireo juga makan serangga, woodpecker yang kecil ya, bukan woodpecker yang besar kayak paru, kayak pelatuk cucuk besi gitu yang besar, pelatuk hijau, kan kayak misalnya caladi ulang, caladi cilik itu ya, small woodpecker. Oriolus ini burung pekudang ya. Kalau kalian lihat di kebun raya atau di hutan-hutan di sekitar Bogor itu, kalau lihat pekudang juga terbangnya seperti itu. Dia ngepak untuk terbang ke atas, ketika dia lihat dia meluncur, terus dia turun lagi jatuh gitu kan, kepak lagi. Pola terbangnya robin dan tanagers. Nah, sebagian dikasih tenaga dengan meluncur. Contohnya swallow, burung swift, kapinis, burung walet, pelikan, shearwater, crane, ini kayak bebek gede ini. Katanya sebagian menggunakan daya meluncur burung untuk sebagai alternatif antara dia ngepak. Jadi dia ngepak juga, tapi beberapa saat ketika sudah bisa meluncur, dia lepaskan walaupun terbangnya lurus. Beda dengan tadi naik turun kan, dia lurus. Ketika masih ada angin mungkin dia bisa meluncur, dia menggunakan saat meluncur itu untuk tidak mengepakkan sayapnya. Bukan tuh. Small hawk use flapping to fly between thermals. Artinya apa nih? Burung-burung
dia partially power gliding ini, ya seperti saya bilang tadi, ada masa di mana dia tidak mengepakkan sayapnya, ada masa di mana dia mengepakkan sayapnya. Jadi dia manfaatkan ketika dia bisa masih memiliki daya dorong di atas untuk terbang, dia akan lepas kepakannya. Ketika dia sudah harus mengepakkan, dia akan kepakkan sayapnya lagi. Gliding ini meluncur ya, kayak di atas tuh diem gitu, tapi nggak ngepak. Kalau misalnya kayak layangan kan dia udah di atas, daya dorong dari bawah juga lebih tinggi. Kalau burung ini kan memang dengan mengepakkan sayap aja dia bisa gitu untuk terbang di bawah angin. Tapi ketika udah anginnya nggak ada lagi, daya dorongnya sudah rendah, dia akan kepakar sayapnya. Jadi memanfaatkan sebagian gliding ini untuk terbang, sebagian lagi dia kepakar sayapnya. Nah ini yang gliding, apa katanya, rasio jarak horizontal ke vertikal jatuhnya pesawat albatros elang batuk pulmonaris. Kalau tipe yang gliding ini membiarkan sayapnya lebih panjang ya, extended. Pasti yang kayak burung elang, albatros itu sayapnya kan yang burung dengan rentang terpanjang di dunia kan albatros ya, bisa mencapai berapa meter. Kalau dia kiri dan kanannya mengepak begini, apa merentang ini tuh panjang sayapnya lebih panjang biasanya ini, karena memang dia memanfaatkan lebar dan panjang sayapnya itu untuk gliding, untuk meluncur di atas, Sini. membiarkan Di sayapnya sini, lebih taruh di panjang sini. dan terbang di udara hangat. Dia memang biasanya di udara hangat ya, makanya elang itu kalau dari sebelum jam 8:30 pagi itu nggak akan kelihatan karena udaranya masih dingin, dia akan berat karena badannya kan besar, sayapnya masih basah, susah. Tapi kalau ketika udara udah mulai hangat, dia akan melakukan swaring untuk mengeringan juga untuk terbang, cari makan. Katanya burung-burung dengan tipe gliding ini biarkan sayapnya lebih panjang, terbang di udara yang lebih hangat dan diem di atas, Karena terbang, bajikan nggak kurus kepak-kepak banyak-banyak, dia hanya mengembangkan sayapnya seperti layangan gitu. Dia hanya mengepak ketika untuk merubah ketinggian. Nah ketika mau turun dia bisa ngepak, atau dia ketika ingin tinggi lebih tinggi lagi dia akan mengembangkan sayapnya. Jadi sebagian besar perilakunya hanya terbang dengan cara gliding. Jadi kita bisa bedakan ya, tadi ada yang terbangnya terus-terusan mengepak tutup buka kayak yang tadi meluncur dan itu. Terus ada juga yang hampir banyak yang rentangnya terbuka, tapi pada saat tertentu dia akan mengepak lagi gitu kalau misalnya udaranya tidak menguntungkan badannya. Dan ini yang sebagian besar memang dia hanya merentangkan sayapnya di atas, dia hanya mengepak untuk terbang lebih tinggi atau lebih rendah, atau melakukan perubahan ketinggian gitu. Jadi bisa dibedakan ya tadi tipe-tipe cara burung terbang. Nah semua tipe ini ada yang adalah cara burung untuk terbang melakukan migrasi. Jadi ada beda-beda cara dia untuk terbang. Nah dari cara ini kita bisa tahu kalau tipe ini adalah burung yang terbang di ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan jenis burung lain. Yang paling rendah tadi tidak ada, jenis bebek-bebekan angsa itu terbangnya rendah, lebih dekat ke permukaan air atau laut atau daratan, dekat dengan permukaan bumi aja ya. Nah, sementara ini yang posisinya paling tinggi terbangnya karena dia memanfaatkan tekanan udara di atas dan tidak akan mengepakkan sayapnya kalau tidak melakukan perubahan ketinggian. Rutenya navigasinya, petunjuknya dia berdasarkan penanda visual. Nah dia kenal tuh pulau ini, pulau itu yang setiap tahun dia hinggapin. Makanya ada semacam important
kita bisa pernah kita bahas sebelumnya, wilayah yang dikhususkan sebagai wilayah penting bagi burung, dan itu nggak boleh di apa-apakan, memang dijadikan kawasan konservasi burung, karena burung itu menjadikan itu sebagai penanda dia migrasi. Ketika itu dibangun dengan bangunan manusia dan dia udah kelelahan, dia nggak akan ke situ, karena ini beda nih dari tahun lalu, atau insting dia bilang ini nggak cocok ini sebagai tempat singgah lagi, sementara burungnya udah kecapean. Akibatnya apa? Dia akan mati karena kelelahan. Jadi memang dia menandai posisi rutenya itu dengan salah satunya dengan landmark, pulau-pulau atau lokasi-lokasi penandanya dia. Jadi kalau berubah itu akan merubah juga rute migrasi dan berakibat pada posisi matahari, bulan, bintang. Nah, ada juga yang penelitian yang bilang dia mengikuti petunjuk rasi bintang ketika yang terbang malam. Dan beberapa rute yang dipelajari dari burung yang sebelumnya, misalnya dia burung yang baru melakukan migrasi, masih remaja gitu kan, dia akan ikutin yang udah 2 atau 3 kali melakukan migrasi, dia ikut sama burung ininya, burung seniornya gitu. Burung juga punya kompas internal. Nah, ini kayak apa ya, semacam senyawa kimia yang bereaksi dengan medan magnet bumi. Jadi nggak salah di sekitar hidungnya sini deh, saya pernah dengar itu dia punya kayak semacam pelajar tertentu yang punya kontak langsung dengan arah magnet bumi. Jadi dia kayak udah dituntun aja gitu. Ini kayak ada radar di sininya untuk kemana kepalanya harus bergerak nih. Contoh gambarnya kayak gini nih. Semua faktor-faktor bulan, bintang, medan bumi yang di utara, medan bumi yang selatan, cuaca, cahaya matahari, bau, penciuman, suara, landscape feature, itu semua menjadi alat bantu atau pemandu burung ini melakukan migrasi. Keren ya. Jadi manusia sebelum melakukan punya kompas, punya GPS itu baru 10-20 tahun belakangan ini. Sementara burung udah dari ribuan tahun mereka punya kompas, punya GPS, punya penanda sendiri untuk melakukan migrasi, nggak pernah nyasar. Dari tahun ke tahun, dari belahan bumi utara, kalau dari benua Amerika, dari Kanada, Amerika Utara sampai ke Brazil dia terbang, atau kalau di Asia itu dari Rusia, Cina, Jepang sampai ke Australia, Indonesia, dia paham rutenya, terbang sendiri gitu. Itulah kekuasaan Tuhan menciptakan burung yang bermigrasi ini dengan semua kelengkapan itu. Bayangin gimana jauhnya ribuan kilometer dia bisa nggak nyasar, dari tahun ke tahun dia sama terbang. Dan burung yang melakukan migrasi akan mengelola kompas yang benar gitu di kepalanya. Jadi yang udah biasa migrasi udah ya kayak ini aja, kayak memang perjalanan dia bolak-balik aja, kayak kalian dari rumah ke kampus yang awalnya mungkin jauh, cari-cari dulu gangnya, cari-cari dulu penandanya, belok di mana. Yang udah punya kompas atau penanda yang sudah pakem di tubuhnya, dia nggak akan ini lagi, nggak akan kesulitan lagi untuk melakukan migrasi tahun berikutnya. Oke, kita lanjut. Seberapa cepat kecepatan terbangnya bisa dibaca sendiri. Ini dalam mph ya, meter per hour. Ini satuan Amerika. Kalau dunia, Eropa, Asia itu menggunakan kilometer per jam. Kalau Amerika mph, meter per hour. mph meter per hour bukan sih? Mil, Pak. Mil per hour. Oh iya, dia bukan meter, dia mile. Mile itu berapa, hampir nggak nyampe 1 kilo ya, 1 mile itu. Lebih rendah dari 1 kilo. Apa? Jadi kalau satuan Amerika itu beda dengan satuan internasional ya, dia punya sendiri. Kalau kecepatan mph dia mile per hour. Ukuran panjang juga nggak meter kilometer, dia mile, feet. Ini mile per hour. Jadi yang paling cepatnya kita baikkanlah satuannya, tapi yang paling cepat itu ada itu Amanlun, nggak tahu ya apa. Osprey saya tahu, Osprey itu elang tiram. Broadwing Hawk saya juga tahu, elang itu, Hawk itu elang kecil. Plover itu, golden plover juga lumayan cepat tuh, di tengah-tengah dia kecepatannya 240 mile per hour itu.
plover ya, kelompok plover. Yang paling umum itu cerek kerja, cerek apply. Terus Baltimore Oriole itu jenis kodang, itu terbangnya agak lebih rendah kecepatannya, dan yang paling santai untuk melakukan migrasi itu warbler, karena juga tubuhnya kecil ya, dan dia suka hinggap-hinggap, nggak bisa terbang dalam jarak yang sangat jauh sekali terbang, dia harus hinggap-hinggap kalau yang warbler itu. Makanya kecepatannya paling rendah dibandingkan dengan elang dan elang-elang. Oke, kita lanjut aja. Ini untuk membandingkan saja, kecepatan migrasi juga beda-beda ternyata. Ada yang sangat tinggi kecepatannya, sejam bisa 28-50 mile. Ada juga yang hanya 15-20 km sejam terbangnya. Jadi bervariasi ya, nggak semua kecepatan burung untuk melakukan migrasi itu sama. Jelasan di sini, bird usually select the most efficient flight speed. Jadi dia memilih yang paling efisien kecepatannya bagi tubuhnya dia gitu. Ngapain juga warbler ngebut gitu, sementara cadangan lemaknya atau bahan bakarnya terbatas, dia akan mati sebelum tujuan. Jadi dia memang menyesuaikan aja sama kemampuan terbangnya. Itu kira-kira berapa lama? Ada yang sampai 70 jam perjalanannya. Katanya di daerah Teluk Meksiko, migran using powered flight irregular course range of Notre Dame, melewati Teluk Meksiko itu, lautan itu, jaraknya 500 mile, itu bisa terbang bertahan selama 70 jam tanpa henti. Contohnya yang melakukan itu adalah ruby-throated hummingbird, burung kolibri itu luar biasa ya. Ultra sama black warbler itu bisa 70 jam. Jadi mantap. Berapa jauh? Nah, ini bisa lihat sendiri lah berapa jauhnya. Dia lintas benua. Nah, itu berdasarkan warnanya, ada yang Atlantic Flyway, jalur Atlantik, ada yang melalui jalur Mississippi. Ini contohnya di benua Amerika ya, dari belahan Amerika Utara, North American Migration Flight. Nah, ini migrasi dari Amerika Utara, terbang dari jalur Atlantiknya yang merah-merah tuh, sisi sebelah kanan benua Amerika dan Samudra Atlantik. Ada yang Mississippi Flyway, itu di tengah-tengah lurus membelah dari tengah-tengah benua. Ada yang sentral itu banyak jalurnya, tapi ya pokoknya masih di tengah-tengah juga lah. Ada yang jalur Pasifik dari sisi sebelah kiri benua Amerika. Berapa jauh? Nah, itu bisa bayangkan sendiri aja. 7 berapa ya? 7.000 mile sekali jalan. Wow. Sekali jalan. Burung red knock nih ya. Terbang dari Argentina ke Brazil, tuh ke pantai Delaware, ke Arktik, utara balik, 7.000 mil sekali jalan. Ya lumayan, kalau kita jalan kaki ya bisa bertahun-tahun juga tuh kalau 7.000 mil sekali jalan. Kalau bisa kuat karena dia dibantu dengan tadi udara di atas. Ini 2.500 sampai 5.000 mile sekali jalan untuk jenis burung black poll warbler. Nah, kalau hummingbird ini ada yang hanya sekitar 500 mile non-stop. Dari ekspor sana sedikit terbang sejauh ekspor dari utara Kanada itu kan sampai ke bagian tengah Meksiko, itu ke Teluk Meksiko 500 mil non-stop dia terbang. Ya cukup mengagumkan memang jarak dan perjalanan burung ini untuk melakukan migrasi. Makanya dia menjadi topik yang sering dibahas di dunia karena melibatkan banyak negara, melibatkan banyak kepentingan, melibatkan banyak
wilayah untuk dia lalui, sehingga untuk menjaga keberlangsungan migrasinya perlu kesepahaman atau kesepakatan dari lebih dari satu negara gitu, karena dia hinggap nggak hanya di negara aja, dari belahan utara Kanada sampai Meksiko yang dia lewati. Untuk yang di bagian Amerika Asia juga ada. Blue wing tail dengan sayap biru 7.000 mile sekali jalan. Wow, juga sangat jauh sekali penerbangannya ya. Musim dingin dia ke Amerika Selatan dan musim breedingnya di bagian utara Kanada. Ya, capeknya itu ya. Setiap tahun setahun setengah tahun pengen kawin, punya anaknya udah gede, makanan habis, dia cari makanan lagi di Amerika Selatan. Ada yang melakukan perjalanan di siang hari, banyakan katanya burung yang gliding atau yang mengepakkan sayapnya, dan flap and glide itu terbang dan kepak dan meluncur, itu melakukan migrasinya siang-siang. Malam-malam dia berhenti. Keuntungannya pada siang hari katanya udaranya enak gitu, hangat. Udaranya hangat. Udara hangat ini memberikan daya dorong yang lebih tinggi untuk dia terbang. Jadi dia terbangnya nggak capek banget kalau siang hari karena udaranya hangat. Jadi dia bisa terbang lebih cepat dan lebih nggak capek gitu. Kalau siang hari kan cuacanya juga bagus kalau siang-siang. Nah, bagaimana yang melakukan perjalanan pada malam hari, lari malam ini ya? Banyak juga burung katanya melakukan migran secara nokturnal. Kenapa? Ada alasan kenapa burung ini melakukan perjalanan malam hari. Salah satunya adalah untuk membantu burung menghindari predatornya. Predator malam tidur dan nggak kelihatan gitu kan, ya aja terbang malam. Dan keuntungan lain kenapa beberapa jenis burung memilih migrasi di malam hari, katanya calmer, lebih tenang suasananya, dan udaranya lebih stabil, anginnya nggak bergejolak. Kalau malam itu kan memang udah tenang aja. Ini burung-burung yang memilih untuk melakukan terbang di malam hari, salah satunya karena aman dari predator, lebih tenang, nggak riwo juga tabrakan dengan burung yang terbang siang hari, juga udaranya lebih stabil. Oh, saya juga nggak tahu. Yang berapa ini? Tanggal 11 belum, masih panjang ya. Slide itu habis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau kita ngobrol-ngobrol tentang burung migrasi? Ayo dong. Saya sih belum pernah dengar sore. Ada Pak, Ya silakan. tapi mohon maaf Pak sebenarnya kalau pertanyaan nggak konyol. Kan tadi dijelaskan burung itu migrasi dalam jumlah yang banyak. Kalau misalnya ada satu atau misalnya nih Pak, burungnya tuh sakit atau kelelahan gitu, apakah mereka akan berhenti bareng-bareng? Itu Pak, tanyanya satu. Terus Oke. ya, itu Pak. Ada lagi? Ada lagi di saat pertanyaannya pemanfaatan dari burung migran, kan pernah dengar kalau misalnya di Jawa Barat gitu, ada burung migran yang ditangkap-tangkapin terus dijual dengan harga yang murah, dan penangkapannya tuh dalam jumlah yang besar. Apakah sebenarnya itu tuh ditangkap tuh boleh untuk dikonsumsi atau gimana Pak? Oke. Dua dulu ya, biar nggak terlalu panjang saya jawabnya. Yang pertama, ketika strategi dia untuk karena rame rombongan gitu kan, pasti ada aja yang terbang di depan, yang terbang di depan kan pasti dia menghantam udara lebih besar dibandingkan rombongan yang lainnya. Nah, beberapa burung melakukan strategi migrasi dengan bentuk pola terbang. Kalau pola terbang kan pernah jelas nggak ya? Ada yang berbentuk V gitu kan, V. Jadi ada kepala rombongannya untuk membelah angin. Nah, ketika dia lelah, dia akan bertukar posisi ke bagian yang paling belakang untuk mendapatkan tekanan udara yang lebih ringan. Jadi yang depan membelah udara, yang belakang dapat lebih ringan. Nah, yang harus diketahui lagi di migrasi ini, tidak
tujuannya maupun sampai ke tempat breeding baru. Nah itu yang harus dicatat. Jadi misalnya terbang dari awal tempat breeding 1000, di perjalanan ada yang sakit atau yang tertangkap predator, yang ditangkap manusia, itu akan sampai di daerah selatan atau tempat tujuan migrasinya itu paling hanya 70%, 80%. Nah begitu juga sampai nanti di tempat breedingnya lagi untuk berkembang biak lagi, itu juga nggak semua yang dari tempat tujuan migrasi yang balik lagi dia akan sampai semua. Jadi yang ditanyakan tadi kalau sakit atau tadi nggak sanggup terbang lagi atau jatuh ada, tapi bagaimanapun mereka akan membentuk strategi bagaimana sebanyak-banyaknya mereka akan bisa terbang ke tempat tujuan dengan selamat dan kembali ke tempat yang selamat. Salah tadi mengatur strategi posisi terbang, atau dia kalau misalnya memang burung yang jenisnya tertentu yang terbangnya itu memang dia punya tempat hinggap, jadi ngisi tenaga itu istirahat juga, dia ada istirahat, nggak selalu terbang sekali terbang 7.000 mile. Misalnya dari Jepang ya dia hinggap dulu di Thailand, dari Thailand dia ke Malaysia, dari Malaysia di Singapura, Kalimantan, Jawa, baru Australia. Nah seperti itu strateginya, tapi nggak menjamin juga walaupun dia hinggap dia tidak ini, dia aman-aman aja, kan ada juga predator alami di tempat dia hinggap. Nah jadi seperti itu kira-kira. Yang kedua, burung migran ditangkap boleh nggak? Yang enggak sebenarnya. Peraturan pemerintah Indonesia kemarin sudah kita bahas, semua jenis burung migran itu dilindungi baik secara internasional maupun di undang-undang Indonesia. Makanya saya bilang tadi, untuk menjaga keberadaan burung migran ini supaya dia selamat bolak-balik itu perlu regulasi atau kesepahaman semua negara yang dilintasinya untuk menjaga barang-barang gitu. Kenyataan apa di Indonesia ditangkap? Ya iya, Indonesia bisa jadi salah satu penyebab berkurangnya burung migran sampai ke tempat dia breeding lagi, karena ada yang ditangkap, predatornya ganas-ganas, di sini biawaknya lapar-lapar gitu kan, burungnya dimakan. Itu apakah dilarang? Iya dilarang sebenarnya dilarang, cuman kenyataan di lapangan ya namanya masyarakat lokal manfaatkan itu kadang nggak terdeteksi atau menganggap itu nggak dilarang sama pemerintah karena memang kurangnya sosialisasi dan pengetahuan orang yang menangkap. Jadi itu fakta, tidak bisa ditutup. Memang ya di Indonesia beberapa burung migran masih ditangkap untuk dipelihara, dijual maupun dikonsumsi. Nah, tapi dalam peraturan Indonesia dan internasional sudah dibuat regulasi untuk melindungi burung migran, misalnya memberikan hukuman pidana bagi yang ketahuan, kan, atau hukuman denda bagi yang ketahuan. Tapi hanya sebatas itu. Ya gitu ya. Ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Kalau misalnya kurang lengkap ya tanya lagi aja, karena penjelasan saya kan tadi mungkin ada bagian yang belum saya jawab, nanti ditanya lagi ya. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Pak, saya mau tanya Pak. Siapa namanya? Siva. Ini ngomong siapa? Sarpen kenal nggak Pak? Ini siapa yang ngomong? Afifah Pak. Afifah. Oke Afifah. Ya. Nah, kan tadi ada untuk pelajari migrasi burung itu kan kita ditandain tuh ya Pak, ada yang pakai kayak cincin di kakinya, terus ada yang pakai radar. Nah itu masa pemasangannya itu tuh ada masanya gitu nggak sih Pak? Apakah dia selamanya bakal dipasang di burung itu? Oh iya. Selama ini yang burung yang dengan cincin itu biasanya permanen, karena memang dia dikasih rongga juga, nggak ngetat banget sih sebenarnya. Ada kalau misalnya dia melakukan pertumbuhan itu akan masih muat di kakinya. Jadi kalau yang cincin permanen, sementara radar biasanya ditangkap lagi. Kan sayang radio trackingnya, atau radar kan nggak dipasang ke burung ya, yang dipasang ke burung tuh radio tracking sama cincin. Kalau cincin itu, jadi kita tahu tuh kalau misalnya dari burung dari Australia dikasih cincin, misalnya fotografer gitu kan suka foto potretnya itu kan bisa sampai detail sampai ke kakinya, itu bisa kita kelihatan gitu. Kalau logo untuk Australia mungkin ya warnanya kuning hijau gitu belang-belangnya, kalau dari Jepang mungkin merah, terus ya pokoknya ada kode sendiri. Jadi itu memang permanen. Kalau yang cincin, so, saya permanen, nggak ditangkap lagi.
hanya diketahui dengan cara misalnya ditangkap nanti dilepas lagi, nggak dicopot. Walaupun nanti ketangkap lagi, misalnya dia dijaring, ketangkap lagi, itu akan dicatat aja panjangnya, biasanya morfologinya. Kalau burung yang habis melakukan migrasi misalnya lebih kurus, berat badannya ditimbang sebelum migrasi, misalnya dari orang Jepang gitu kan, tangkap, ditimbang, dikasih cincin, nanti dia balik lagi, ketangkap lagi, kan ada kode tanggalnya. Berarti dia setelah pulang dari Indonesia, misalnya dia habis liburan gitu kan di Indonesia, migrasi, balik lagi ke Jepang, nanti ditangkap lagi. Biasanya lebih kurus. Kalau lebih kurus artinya dia memang sudah melakukan migrasi di burung, atau bulunya lebih burik gitu kan, karena habis dari jalanan jauh gitu kan, lecek. Itu morfologinya diukur, ditimbang beratnya, panjangnya bisa lebih kurus. Oh, ini burung berarti udah migrasi nih, udah balik lagi ke Jepang dengan selamat. Misalnya di Jepang yang melakukan pendataan. Kalau Indonesia juga gitu juga. Indonesia dikasih cincin tanda Indonesia. Berarti ketika sampai di Rusia itu burung misalnya, atau di Cina, orang Indonesia memberi tanda nih. Ketika burung itu sampai di Cina, berarti ini burung sudah sampai di Indonesia, ditandai sama orang Indonesia, balik lagi ke Cina. Nah, kalau radio tracking biasanya burung ditangkap lagi karena tahu kan posisinya. Ada yang itu pernah kejadian radio tracking ditemukan di lantai hutan dengan itu, karena burungnya ketangkap sama biawak. Burungnya mati, radio trackingnya dilihat, burungnya udah nggak ada tapi radio trackingnya masih ada. Ini dia mati, selesai hidupnya. Oh, ketahuan nggak apa-apa. Itu kan jadi pelajar juga bahwasannya burung itu pernah sampai ke tempat itu dan ada kemungkinan burungnya nggak balik dengan selamat karena dimakan mangsa. Radio tracking mahal ya, jadi penelitian juga nggak dibiarin gitu aja gitu. Udah selesai dia dapat rutenya, dia ditangkap lagi, dicari gitu pakai GPS posisinya di mana, ditangkap terus diambil. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Oke. Kita lanjut ya. Nanti kita diskusinya di belakang lagi kalau masih ada waktu. Dan kita masih cepat. Oke. Ini tadi berbicara tentang bahan bakar. Nah, apa bahan bakar dia untuk bisa tenaga dia itu, stoknya dari mana? Bukan dari otot, tapi dari lemak. Nah, ini ada perbandingan beberapa jenis tipe burung yang berapa stok lemak yang dibutuhkannya untuk migrasi. Shorebird dan songbird ini banyak komponen lemak karena dia terus-terusan gerak nih, tenaganya dipakai untuk terbang. Sementara untuk elang, karena dia terbangnya dibantu sama angin bagian atas sana, dia nggak perlu punya stok lemak yang banyak-banyak karena dia juga nggak begitu capek, karena dia hanya mengerek tangan sayapnya, dia terbawa sendiri sama arah angin gitu. Di atas tadi yang tipe terbang yang gliding, yang meluncur aja di atas. Karena yang shorebird ini sama songbird ini butuh cadangan bahan bakar lemak yang lebih banyak. Itu sebelum migrasi, ini typical body fat pre-migration. Pre-migration ini sebelum dia melakukan migrasi, dia makan dulu banyak sebelum dia migrasi. Lemaknya udah terkumpul banyak, gemuk gitu kan. Makanya tadi saya bilang ditandai itu masih gemuk, nanti balik lagi dia udah kurus, udah habis ya dengan lemaknya. Artinya lemak adalah the most important fuel for migration. Bahan bakar yang paling penting untuk melakukan migrasi. Banyak spesies meningkatkan berat badannya 2 kali lebih tinggi dari berat badan normal dengan menumpuk lemak sebagai bahan bakar untuk melakukan migrasi. Bayang ya, burungnya makan banyak-banyak gitu kan, supaya musim dingin dia punya tenaga untuk terbang ke daerah lain untuk makan. Gitu juga di Indonesia, udah capek-capek gitu kan migrasi, terus sampai Indonesia dia makan banyak-banyak. Atau di daerah tropis lainnya, misalnya di Australia, Indonesia, Malaysia, di Afrika bagian tengah, makan banyak supaya bisa balik lagi ke tempat dia breeding. Pasangan dia Iya, aku sudah pakein ini, tapi itu want to work because of ini. Tapi itu want to work, kakak lihat. Iya, tunggu sebentar, oke. Dia makan, tenaga dia balik lagi ke utara untuk melakukan. Nah, ini penelitian yang dilakukan pada burung red map. Lemak di tubuh burung red map. Sebelum migrasi Brazil, orang Brazil nangkap di
catat komponen lemak di tubuhnya 66%. Setelah dia balik lagi, setelah dia sisanya 3%, jadi tinggal tulang dan kulit doang kan, sama daging sedikit. Lemaknya habis dipakai untuk terbang. Nah kayak gitu, keren ya. Dari gemuk jadi kurus banget mendadak, terus gemuk lagi, terus kurus lagi. Jadi burung biasa kayak gitu, tiba-tiba gemuk, tiba-tiba kurus sebelum melakukan migrasi itu hal yang biasa. Beda dengan manusia ya, untuk naikin berat badan 5 kilo, wah 1 bulan aja bisa gitu. Kalau apalagi udah selesai skripsi, kayak saya dulu dalam 1 tahun setelah skripsi itu naik 10 kilo. Waktu skripsi itu lagi kurus-kurus, untuk nuruninnya susah minta ampun. Kalau burung enggak, selesai ini migrasi berapa bulan langsung habis dia ini lemaknya, hanya tinggal 3%, tadinya 66%. Sampai tempat tujuan kurus dia, habis lemak. Fat is the currency of mata uang untuk melakukan migrasi. Sampai tempat tujuan bokeh deh ya, habis ininya uangnya untuk perjalanan. Kalau ini ngumpulin duit dulu, sama kayak kita juga kalau mau liburan kita ngumpulin duit banyak. Sampai ke tempat wisata luar negeri langsung bokeh. Oke, habis. Nah, ini lemak itu berarti. Terus apa lagi? Sama yang tadi, ketika burung itu tiba di tempat tujuan migrasinya di Delaware Bay dalam 2 minggu, kemudian dia harus mengumpulkan lagi tuh, seperti saya bilang tadi, dia harus makan lebih banyak lagi untuk bisa balik lagi ke tempat itunya. Jadi dia hanya 2 minggu di tempat tujuan migrasinya untuk meningkatkan berat badannya sampai 60%, untuk bisa mencapai di Arctic feeding ground, tempat mencari makannya di bagian bumi utara sana. Dan makan apa yang dia butuhkan untuk dibutuhkan supaya berat badan meningkat itu adalah lemak. Jadi terburunglah cari makan supaya cadangan lemaknya cukup untuk dia terbang melanjutkan perjalanan ataupun nanti balik ke tempat dia untuk breeding. Nah ini adalah perbandingan berapa banyak burger McD yang dibutuhkan untuk burung bisa meningkatkan berat badannya sebanyak 60%, melengkapi 60%. Itu dia harus, kalau kira-kira dia makan 46 burger McD yang gede dalam 14 hari. Oh enggak, sehari dia harus makan 46 burger selama 14 hari. Kan bayangkan itu seberapa lemak yang harus dia makan untuk memenuhi cadangan lemak. Dan semuanya itu untuk apa? Untuk membalikan cadangan lemaknya, untuk bahan bakar dia bisa melakukan perjalanan panjang. Memang banyak sih hal-hal unik ya yang bisa kita ketahui dari perilaku migrasi ini, selain jaraknya yang jauh, kecepatan terbangnya, jenis burungnya yang melakukan migrasi, maupun bahan bakarnya itu ekstrim banget gitu. Nah, saya colok dulu ini, laptop udah lowbat. Main apa? Gacha online dan itu super lagi. Dan itu apa? Nah ini titik-titik di mana dia berhenti untuk ngisi bahan bakar. Jadi dia nggak selamanya sekali terbang itu mengandalkan cadangan lemak dia yang ada di tubuhnya. Jadi dia berhenti dulu. Jadi tempat pengisian bahan bakarnya jam 9 di kanan. Ya, terus dia berhenti di bagian tengah, terus dia berhenti lagi makan, baru dia bisa lanjut. Jadi yang membayangkan tadi, walaupun ada yang sekali terbang 7.000
migrasi ini, yaitu tadi kehilangan habitat. Ini udah kita bahas lah ya waktu konservasi juga. Kehilangan habitat inilah yang menjadi penyebab menurunnya populasi burung. Ya, kalau udah capek-capek itu dari terbang, tiba-tiba tempat dia cari makan ini biasanya dia misi bahan bakar itu di situ, tahu-taunya hutannya hilang, ya udahlah dia mati lah kelaparan. Udah dari terbang jauh-jauh nyari makan, di tempat nyari makan habitatnya udah nggak ada. Apa yang terjadi? Kalau manusia masih bisa cari-cari ide lain gitu, kalau burungnya yang bertahan, yang tidak bertahan akan mati. Artinya apa? Kehilangan habitat, lahan menjadi lahan pertanian, dan pembangunan di sekitar jalur sungai, hancurnya hutan tropikal dan hutan boreal, dan fragmentasi habitat ini menyebabkan tantangan utama bagi burung migrasi. Migrasi pada burung ini menunjukkan bahwa ada garis yang tak terlihat yang menghubungkan sebenarnya di seluruh permukaan bumi ini terkoneksi satu sama lain. Dari garis ke sini ternyata ada garis penghubung, walaupun dia berbeda negara, berbeda benua, tapi ternyata satu dengan yang lain itu ada garis yang tak terlihat itu yang bisa menghubungkannya. Apa? Ya burung tadi. Burung itu jadi kayak pengikat bahwasanya satu tempat itu membutuhkan tempat yang lain. Apa yang membutuhkan satu tempat yang lain? Ya burung tadi. Burung butuh tempat breeding di bagian utara dan membuat makan. Sementara pada bagian selatan, burung itu juga membutuhkan area tersebut untuk sebagai habitat keduanya pada musim dingin di bagian utara. Dan dari migrasi ini juga memberikan kita pelajaran bahwa kesehatan spiritual dan kesehatan fisik kita itu membutuhkan tell us about our physical, itu menunjukkan bagaimana kesehatan fisik dan mental kita. Karena dalam migrasi ini penuh tantangan, bukan hanya fisik, juga mental juga. Jadi kita dari burung yang melakukan migrasi ini bisa belajar bagaimana kita membangun kesehatan fisik dan mental kurang lebih begitu. Karena kita bayangkan dia terbang 7.000 mil tadi, salah satunya ada 5.000 mil, 2.000 mil untuk melakukan perjalanan. Itu kan bukan hanya butuh kesehatan secara fisik, tapi juga mental. Ketika dia berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan predator ataupun cuaca yang tidak mendukung, itu dibutuhkan mental dan fisik. Jadi dari sini kita bisa mengambil hikmah gitu, bahwa untuk melakukan perjalanan yang jauh, mendapatkan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, dalam hal ini dalam burung adalah makanan ya, yang berharga karena untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, itu membutuhkan kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Wah, dalam sekali filosofinya burung migrasi ya, sampai ke kesehatan spiritual. Ini beda lagi cerita kalau Pokas kalian jelaskan lebih panjang lagi nih untuk membahas tentang spiritual. Jadi banyak yang tadinya nggak terlihat sebenarnya bisa kita pelajari dari migrasi. Kayak tadi garis yang mengkoneksikan antara Amerika Utara dan Selatan ternyata dihubungkan bukan hanya daratannya, tapi juga dari rute perjalanan burungnya. Jadi terkoneksi. Everything in the world is connected to everything else. Segala sesuatu di dunia ini terkoneksi dengan sesuatu yang lain. Mungkin bukan hanya migrasi pada burung, migrasi di laut juga kan, ikan lumba-lumba, paus juga melakukan migrasi, beberapa jenis ikan salmon juga melakukan migrasi. Jadi di dunia ini sesuatu itu nggak ada yang hanya miliknya sendiri gitu, maksudnya hanya dunia dia sendiri, tidak bisa, karena ada sesuatu yang lain dari belahan bumi lain juga membutuhkan sumber daya tersebut. Ya, walaupun ada sekarang batas negara, batas benua, tapi untuk kehidupan liar itu nggak berlaku sama sekali.
sekali. Dan dia membutuhkan segala sesuatunya di dunia ini, dari mulai yang cuaca dingin, cuaca panas, sampai yang di bagian selatan sekalipun dia membutuhkan itu. Contohnya adalah burung dan beberapa jenis hewan lain. Oke, ini untuk yang slide pertama. Ada yang mau didiskusikan sampai sini? Ini referensinya dari si Audubon. Bagaimana? Lumayan ya? Lumayan menarik gak sih? Cerita tentang migrasi. Gimana? Udah enak didongengin? Ini nggak dongeng ya, ini fakta yang ya anggaplah sedang mendengarkan narasi tentang kehidupan liar. Saya redupin lagi untuk slide selanjutnya, tapi slide yang selanjutnya juga hampir mengulang sih. Ada Ananda Sekar yang mau ditanyakan? Amin, ada yang mau didiskusikan lagi? Nabila, Arifah, belum? Arfali, diam 5 aja Arfali. Masih ada kan Arfali? Masih Pak, Oh masih, suaranya berat banget Arfali, ngantuk. lagi kurang enak badan Pak. Wah, semoga cepat sembuh ya Arfali ya. Banyak istirahat, banyak minum putih. Oh ada Pak. Silakan. Saya pernah dengar, jadi ada burung yang apa ya, kata narasumbernya waktu itu burung ini pemula gitu, jadi dia nyasar di badan dia tuh dipasang yang tadi itu untuk ngedeteksi jalurnya yang dia lewatin, dan dia tuh nggak lewat di jalur yang biasanya jenisnya lewatin. Oh iya, gitu, Pak. kayaknya pernah dengar juga ini kuliahnya Pak ini ya, yang waktu kuliah umumnya di Pak Feria Sudungan ya nggak salah. Lupa Pak. Soal migrasi juga waktu itu. Terus pertanyaannya? Terus pertanyaannya kenapa dia melakukan hal itu? Apakah emang coba-coba atau sebenarnya nyari rute baru, atau mungkin dia jalur yang mungkin dia merasa jalur yang biasa dia lewatin tuh harus ganti jalur nih, kayak gitu, ada kemungkinan nggak sih Pak? Iya, jadi faktor yang menyebabkan dia nyasar itu banyak faktor ya, karena tadi yang paling jelas karena dia pemula. Jadi kompasnya itu belum ini, masih kayak ya kita lah, kayak misalnya saya tadi dari Medan gitu kan ke Jakarta, terus dari rumah saudara saya ke UIN, butuh beberapa kali sampai saya hafal betul. Kadang kita masuk belok ke Fatmawati, sebelum kita ke Lebak Bulus ke Fatmawati, walaupun bisa nyampe juga tapi nyasar dulu gitu. Jadi bagi burung-burung pemula ada kemungkinan karena mungkin di tengah perjalanan ada gangguan, misalnya tekanan anginnya berubah, misalnya ada badai, dia harus menepi dulu ke tempat yang lain. Sementara burung-burung lain mungkin bisa terbang lebih tinggi atau tahu cara menghadapi badai, akan lanjut terus. Sementara burung yang muda ini ya harus belok atau mati di tempat yang saya bilang tadi, di tempat yang sebelum sampai tujuan dia mati. Tapi dia memang yang jelas bukan dia sok-sokan buka rute baru, itu biasanya rutenya sudah tetap. Kalau burung yang sudah terbiasa melakukan migrasi, itu rutenya tetap. Kalau misalnya ada perubahan jalur setelah dipasang radio tracking, itu pasti ada sesuatu yang membuat dia mengharuskan untuk mengambil jalur itu. Apakah itu memang dia nyasar, memang dia tertinggal dari rombongan, terus dia hinggap dulu di tempat yang lain, biasanya itu nggak bertahan. Kalau misalnya burung muda terus ditinggal rombongan, pasti dia ada kemungkinan dia nggak selamat. Apalagi burung yang baru pemula gitu, ya karena nggak punya kompas permanennya tadi, masih belum apa ya istilahnya, belum ajak gitu, belum akurat jalurnya. Jadi dia kalau yang lain pakai rute aman, dia rute yang beresiko di mangsa predator, atau mangsa rute salah jalan, atau di bersaing dengan jenis lain gitu. Kayak gitu. Itu pernah dibahas juga itu tuh sampai Ferry, ada yang dikasih radio tracking terus dia nyasar nggak sesuai sama jalur. Ada juga yang selamat, ada juga yang enggak. Sebagian kalau burung yang sudah dewasa biasanya dia selamat sih, cuman dia pasti kelelahan, pasti lemak yang terkuras lebih besar lagi. Berarti selama adanya pembangunan di tempat-tempat yang biasanya burung-burung migran itu singgah, pengurangan populasi selalu terjadi dong Pak? Teorinya seperti itu. Jadi kalau misalnya burung udah nggak kenal lagi
tempat dia hinggap dia kan kecapean, dia akan hinggap di tempat lainnya, atau dia bergeser. Tadinya mungkin di Jakarta di bagian tengah perkotaan sana sebagai habitatnya kayak misal Taman Monas gitu kan, tadi sekitar Taman Monas itu lebih banyak hutan, itu mungkin masih dihinggapi burung sikap madu Asia, tapi karena di situ sudah hijauannya berkurang, dia akan lebih terbang lebih jauh lagi untuk cari tempat yang baru. Misalnya dia beradaptasi di Ragunan dan di Situ Gintung. Misalnya di Situ Gintung juga salah satu tempat hinggap sikap madu Asia, saya tahu ada bisa puluhan itu elang kalau lagi musim migrasi. Jadi dia akan mencari beradaptasi di tempat yang lain, tapi masih satu pulau yang sama. Ya untuk makhluk hidup atau hidupan liar itu ya ada dua kemungkinan ketika dia menghadapi tekanan lingkungan. Yang pertama dia punah, lenyap, mati, atau dia avoid itu menghindar, mencari tempat baru dan beradaptasi. Oke, ada yang mau didiskusikan? Informasinya sebagian besar sama, jadi saya nanti akan coba terus lebih cepat lagi. Bagian AKPB ini sebenarnya slide juga kalau misalnya ada materi sarung, kalau sekarang namanya kurung ya, materi sarung untuk materi migrasi burung, cuman sama sih ininya di kuliah. Makanya ikut KPB itu udah, kalau udah dapat ini udah dapat materi duluan. Tapi saya udah lama sih nggak ngisi kuliah burung untuk topik migrasi, jadi nggak apa-apa lah, nggak akan dapat. Ini kangkok, ini foto saya ambil semua dapat dari jepretan pribadi ya. Yang ini cerek renyut di Pulau Tidung, nah yang ada jembatan cinta. Ini dan saya lupa ini burung pantai, kan udah lama banget nggak ngamati burung pantai, saya lupa kenapa ini ada dua jenis saling berasosiasi. Nah ini juga di Pulau Tidung kecil, kangkok besar dari Australia nggak salah, ini burung migran juga. Ini sikap madu Asia, apa nama lagi saya lupa, cuman bahasa Inggrisnya Oriental Honey Buzzard nih, burung Cina. Ciri khasnya adalah kepalanya kecil dibandingkan elang lain, karena dia paruhnya juga kecil karena dia memakan madu. Honey Buzzard ini makan apa? Makan madu. Jadi dia makanannya suka selain mencari, dia juga makan reptil kecil gitu kan, tapi yang utama dia adalah memakan madu, makanya disebut sikap madu Asia, Oriental Honey Buzzard. Nah ini elang alap Nippon, ini di Subang saya dapat jepretan ini untuk penelitian dan keterangan ulung nih, elang alap Nippon. Ciri khasnya ada elang alap Cina apa elang alap Nippon saya lupa ya, saya lihat lagi bukunya. Ya ini elang alap, lebih kecil daripada elang ini ukurannya. Ciri khasnya di ujung sayapnya itu ada hitam. Ini tinggal lihat buku tunjuk burung elang, ini antara elang alap Nippon atau elang alap Cina. Semua burung migran yang saya ambil dengan kamera sendiri, foto aja. Tadi kalau di kuliah burung mau pamer-pameran sih, keren foto sendiri. Ya udahlah, hiraukan aja itu, ini cuma pengantar aja. Ini semua yang di sekitar kita bisa kita amati burung migrannya. Di Jakarta, oh tadi definisi migrasi belum ada ya. Tadi definisi migrasi sebenarnya definisinya baca sendiri lah. Periode yang berulang ya, cyclic periodic, perjalanan yang berulang secara periodis bagi kelompok hewan di suatu tempat sehingga dia kembali ke tempat itu.
terbang di suatu tempat asalnya, pergi terus dia balik lagi migrasi. Migrasi is often annual. Biasanya ini tahunan, dalam setahun, periodenya setahun biasanya. Dan setiap tahun tadi memiliki pattern tertentu atau pola tertentu, kayak yang slide sebelumnya ditunjukkan ada burung yang dalam setahun ada pattern tertentunya kan, bulan apa sampai bulan apa aja dia breeding, dan bulan apa sampai bulan apa dia melakukan perjalanan. Itu ada. Ini apa namanya, ini definisinya aja. Banyak bukti burung yang melakukan perjalanan itu menggunakan tenaga yang secara efisien untuk bisa terbang ke jarak yang jauh. Makanya migrasi dari burung biasanya siklus tahunan. Jadi bukan hanya sebentar, tapi dalam setahun dia melakukan satu kali perjalanan bolak-balik kurang lebih. Januari sampai Desember dia ada minimal satu kali melakukan perjalanan migrasi. Oke. Ini hanya definisi ya. Nanti kalau misalnya kita definisi kan bisa mengindonesiakan kalimat ini lah. Apa alasannya dia melakukan migrasi? Yang pertama makanan, kompetisi tempat bersarang maupun ruang dia untuk beristirahat di tempatnya ya yang sebelumnya. Terus climate, iklim. Terus iklim tadi udah musim dingin, udah nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan dia cari tempat yang lebih hangat. Terus periode siang, di sana kalau udah musim dingin periode siang sangat sedikit, hanya sekitar berapa jam begitu gelap lagi. Jadi butuh siang lebih panjang, jadi dia melakukan perjalanan untuk bisa bertahan. Nah itu 4 alasan utama. Tadi udah juga dijelaskan di awal. Nah ini ada penjelasan lanjutannya, nanti baca sendiri aja. Bagaimana iklim mempengaruhi, bagaimana musim dingin dan musim panas mempengaruhi beberapa jenis burung di bagian Amerika, nanti bisa dibaca sendiri. Jadi tapi yang paling utama tadi katanya makan, ketersediaan makan karena terbatas, dia akan pindah. Yang kedua, mengurangi kompetisi di musim dingin yang makan udah mulai habis, ngapain lah bersaing kan, mendingan dia cari tempat baru aja yang lebih kaya sumber pakannya. Terus musim dingin nggak tahan, dingin banget gitu sana. Ada juga periode siang yang membutuhkan siang lebih panjang atau sinar matahari yang lebih banyak. Ketika musim dingin di bagian utara itu udah redup, siangnya sebentar, dia akan cari daerah yang siangnya lebih panjang. Ini bahasa Indonesianya. Wah, ini udah didefinisikan dalam bahasa Indonesia dalam poin-poin, jadi lebih mudah untuk memahami. Baca sendiri lah. Nah ini yang terjadi ketika di bagian utara udah kayak gini, dia mau hinggap di mana ya, cari makan apa, mau bersarang di mana, udah semuanya udah kayak gini, pasti dia akan melakukan perjalanan, baik main di malam hari maupun di siang hari. Udah cabut aja, kondisinya udah nggak memungkinkan lagi untuk hidup. Nah ini gambar bagaimana dulu ya ini jumlah burung itu yang melakukan migrasi seperti kayak semut, lebih seperti kayak beras yang dihamburkan gitu kan, banyak banget, bisa ribuan jumlahnya terbang. Ini kayaknya lokasi tujuan migrasinya nih, karena ini bukan hidup sih. Sebegitu banyaknya burung yang melakukan migrasi, bisa sampai jutaan. Nah, untuk mengamati burung migran ini bisa dilakukan secara langsung. Ini yang di Bukit Paralayang, ini si Alep masalahnya di pantai, ada di gunung maupun di pantai. Ada juga bule-bule ini mengamati burung migran itu sebagai atraksi atau hiburan atau wisata gitu, ngeliatin burung terbang rame gitu kan, asik juga sih sebenarnya. Saya juga kalau melakukan pengamatan langsung di Bukit Paralayang ya 50%-nya tujuannya ya wisata, jalan-jalan gitu kan, ke puncak asik makan jagung bakar di Ataun gitu kan, lihat Bukit Paralayang sekalian mengamati burung migran. Ini merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan buat saya gitu, atau buat kalian.
direkam suaranya untuk mengidentifikasi burung apa. Ini biasanya untuk merekam burung yang melakukan migrasi. Terus penandaannya sama, ada tandanya dengan cincin, ada dengan bendera. Tadi bending itu bukan ada cincinnya, ada flag ya. Ini flag namanya, bendera, dikasih label. Bisa di sayap, bisa di kaki, ada juga yang binding atau cincin di kakinya. Nah, ini lebih ada lagi informasinya ya, bukan hanya di kaki dikasih cincin, ada juga bendera. Ini bendera di sayap, bendera di kaki. Ini tang untuk mengencangkan cincinnya, ukuran lingkarnya juga berbeda-beda tergantung ukuran kaki burungnya. Ini paling kecil sampai yang paling besar. Di Bogor IPB punya ya, Inokova, IPB Himpunan Mahasiswa Konservasi IPB punya klub bending namanya Cikabayan Bird Bending. Cikabayan Bird Club itu dosen saya waktu di IPB sama teman saya juga banyak yang melakukan. Biasanya mereka rutin tuh dulu sebelum pandemi sekitar 2 bulan sekali melakukan penangkapan burung untuk diberi cincin di sekitar kampus IPB. Seru sih. Di Bali juga waktu konferensi burung tahun 2016 ada juga field tripnya untuk binding ini. Jadi harus ada keterampilan khusus untuk pemasangan cincin ini karena nggak sembarangan. Kalau sembarangan kaki burungnya kejepit sama tang bisa patah. Jadi untuk yang melakukan ini harus punya lisensi. Jadi nggak sembarangan, harus punya lisensi yang menunjukkan dia boleh menangkap burung dengan jaring kemudian memberikan penanda berupa cincin. Jadi nggak sembarangan ya, nggak, pemula itu jadi butuh 2 atau 3 kali pelatihan dulu untuk boleh memasangkan penanda ini. Jadi agar burungnya nggak ngerasa apa-apa gitu. Dan posisi pemasangannya juga tetap. Apa? Ini untuk penanda ini. banget. Itu sebagai informasi tambahan. Ya, masalahnya. Jadi nggak sembarangan nih, nggak asal dikasih double tip 3M ditempel di sayap ya, nggak kayak gitu. Ini ada posisi supaya nggak mengganggu burungnya. Letaknya pemasangan juga harus secara khusus. Ini bubut kasih cerek, kasih bendera. Nah, ini radio tracking yang tadi ada yang nanya, yang nyasar. Ini dikasih di punggungnya. Ini diamati dengan satelit bagaimana rute dia selama perjalanan. Tes suara saya masih dengar? Masih Pak. Ini sama ya sama yang tadi, radio tracking dengan menggunakan radar untuk mengetahui lintasan jalur saya. Kapan melakukan migrasi tadi udah dijelaskan juga dalam bahasa Inggris nih, bahasa Indonesianya. Setiap tahun ya, setiap musim bersarang berbiak dan musim dingin dia pergi ke tempat lebih hangat. Nah, ini contoh daerah breedingnya yang hijau. Pas musim dingin dia ada di bagian tengah benua Amerika jenis burung ini. Saya kelihatan ya, itu area breeding dia mulai dari Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat. Nah, ketika musim dingin dia ada tersebar di pulau-pulau ini yang daratan ini. Selama musim dingin dia berada di sini. Nanti udah musim panas lagi, musim semi, di daerah ini burung ini udah nggak ada lagi karena dia balik lagi ke tempat area breedingnya di bagian yang hijau ini. Hijau. Migrasi lokal. Nah, migrasi lokal ya kayak misalnya burung Picteria cinerea itu bangau bluwok dari Sumatera ke Pulau Jawa misalnya, atau dari Bangka Belitung ke Pulau Rambut. Ini migrasi lokal. Tadi kan udah ada yang partial migration, yang migrasi sedikit ya, hanya periode nggak setahun, hanya masa tertentu aja dia mungkin berbiak di Pulau Rambut, ketika mencari makan dia di Sumatera. Ini contohnya adalah bangau bluwok, migrasi lokal. Ada juga yang migrasi harian. Ini sebentar banget. Migrasi harian itu dia bolak-balik Pulau Rambut, Pulau Jawa, Pulau Rambut, Muara Angke. Jadi rutenya cuma itu aja. Pagi dia berangkat ke Muara Angke, Pulau Jawa. Ketika malam dia balik lagi ke Pulau Rambut. Atau sebaliknya, waktu malam itu dia malam-malam mau menjelang maghrib pergi ke daerah Jawa, di daerah Tangerang, bagian utara Jakarta, Bekasi. Itu dia berangkat maghrib. Ketika subuh dia balik lagi ke Pulau Rambut dan pulau-pulau lainnya di Pulau Seribu. Ini
migrasi harian. Jadi setiap hari dia melakukan perjalanan itu. Dia bersarang dan istirahat di Pulau Seribu. Ketika dia mencari makan, dia ke Pulau Jawa, Tangerang, daerah utara Jakarta sama daerah utara Bekasi. Itu contohnya untuk yang migrasi harian. Nah, di belahan bumi ini banyak ya rute migrasi burung. Itu ada contohnya dari utara ke Asia Tenggara dan Australia, ada yang Eropa Utara ke Afrika Selatan, ada yang Amerika Utara ke Amerika Selatan, ada yang di Kutub Utara ke Amerika Selatan dan sebagainya. Itu adalah rute migrasi burung di belahan dunia. Ada rute Pasifik, ada Asia Timur Australia, ada rute Laut Mediterania, ada rute Asia Tengah, ada yang rute Amerika dan lain sebagainya. Burung apa yang melakukan? Hampir semua kelompok jenis burung melakukan migrasi. Ada burung pantai, burung darat, burung laut, burung air tawar, burung air laut, dan burung pemangsa. Semua ada tipe yang melakukan migrasi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kecepatan migrasinya, bagaimana rute migrasi sudah dijelaskan tadi. Nah, ini contoh kelompok burung apa saja yang melakukan migrasi tadi sudah semua. Dari burung air sampai burung pemangsa ada yang melakukan migrasi. Ini adalah contoh pemetaan yang didapat dari menggunakan radio tracking. Nah, untuk burung migrasi dari Asia Timur ke Asia Tenggara, Asia bagian utara ke Asia Tenggara, Indonesia sampai ke Indonesia bagian tengah. Itu adalah rutenya. Oke, ini itu titik-titik di mana dia berhenti ya. Dia berhenti di Malaysia, berhenti di Sumatera, di Pulau Jawa sampai Nusa Tenggara. Ada juga yang masuk melalui Filipina, Kalimantan, Sulawesi, balik ke Jawa. Ada juga jalur yang melalui Thailand, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia. Jadi ada 2 jalur yang melakukan migrasi di daerah Asia Tenggara. Ini pernah juga dijelasin sama Pak Ferry Asbuman masalah waktu itu di Korea. Ada 2 jalur yang masuk ke Indonesia itu dia melalui 2 jalur. Ada yang melalui jalur Filipina, ada yang melalui jalur Thailand, Malaysia. Nah, ini dia rutenya, rute penerbangannya, rute penerbangan pesawatnya. Jadi singgah-singgah juga tuh bagian selatan Malaysia, Selat Malaka, dia masuk ke daerah Kepulauan Riau, terus ke Palembang, Lampung, baru masuk Pulau Jawa melalui Selat Sunda. Lanjut dari utara Pulau Jawa, Jakarta, yang kita lihat di Jakarta burung-burung elang itu, sampai di daerah mana itu? Daerah yang waktu pesawat jatuh, Indramayu. Nah, disitulah muaranya tadi yang tadi kata si Amin, banyak dipanen tuh burung-burung migran di daerah Indramayu, di pantai utara Jawa. Banyak di situ kan titik kumpulnya. Daerah situ juga belum banyak pembangunan, banyak lahan pantai berlumpur, dan di situ dia senang mentok di situ, sama orang penduduk setempat ditangkap. Katanya kalau untuk burung air butuh lokasi singgah, salah satunya lahan basah. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan lahan basah? Luasnya menyempit, pencemaran akibat kimia dan sampah ini mengakibatkan bisa mengganggu perjalanan migrasinya. Bayangkan nanti kita kalau lagi enak-enak butuh tempat yang nyaman, taunya tempat singgah kita kumuh dan kita dikasih racun, ya kita nggak nyaman dan bisa mati gitu kan. Sama yang terjadi dengan burung. Kalau manusia masih bisa untuk menolak cari tempat lain, kalau dia nggak bisa, karena itu memang sudah menjadi tujuan dan rutenya dia nggak bisa ada pilihan lain selain menerima apa yang dia dapat. Sementara lahan basah kita semakin menyempit untuk pertanian, perkebunan, dan perumahan, kegiatan wisata, dan kualitas lahan basahnya juga sudah tercemar, jadi bisa mengurangi populasi burung migran yang masuk ke Indonesia. Nah, apa yang terjadi? Karena sudah lahan tempat singgahnya lahan singgahnya sudah dijadikan manusia, tempat aktivitas manusia, burung jadi dekat sama manusianya. Nah, yang minggu lalu nanya flu burung bagaimana transmisinya ke manusia, kayak gini nih, karena burung sangat
dekat dan berkontak langsung dengan manusia. Jadi burung yang dari Cinanya tadi mungkin makan makanan yang mengandung virus flu burung misalnya kan, dia bawa sampai ke sawah, itu sawah ini dia kotorannya nempel di rumput misalnya, dimakan sama rumputnya, dimakan sama kambingnya bisa menularkan. Nah, ini Godzilla hanya sebagai ilustrasi bagaimana yang tadinya burungnya aman-aman aja menjadi ancaman karena membawa bird flu atau flu burung kepada manusia. Kira-kira itu dampak negatifnya, salah satunya adalah terbawanya virus penyakit dari belahan bumi yang lain ke negara lain. Oke, habis nih, habis slide-nya. Terima kasih. Jam 11.10, jam 11.12. Mudah-mudahan ada yang mau didiskusikan dulu. Kita kasih sekitar 2 menit lagi untuk diskusi. Atau cukup? Gimana kawan-kawan? Sudah paham semua ya tentang migrasi? Minimal adalah informasi tahu lah gitu. Kalau ditanya definisi migrasi atau seperti apa tipe migrasi, sudah jelas semua ya? Halo? Ya Pak. Pak, Ya, silakan. saya bertanya, kalau menurut Bapak sendiri, biasanya kan wilayah pantai itu sering digunakan sebagai ekowisata gitu. Jadi untuk pemanfaatan dan juga kesejahteraan masyarakat juga yang pokoknya jadi usaha gitu Pak untuk ekonomi. Nah, itu pengaruh nggak sih Pak sama migrasi burung? Jadi Keganggu gitu atau enggak karena kegiatan antropogenik? harusnya lokasi yang menjadi tempat singgah burung atau tempat burung mencari makan, harusnya ya itu harus dilindungi atau ditetapkan sebagai kawasan